saya Bernardus Erlangga Sudiarjo, mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika tahun ajaran 2024 Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng dengan NPM 24104002. Pada pembelajaran kali ini, saya akan mengajar tentang materi Teorema dasar kalkulus 1 dan 2 dalam konteks perhitungan integral tentu dan juga jumlah Riemann. Nah, oleh karena itu, kita memiliki 3 tujuan pembelajaran. Tujuan pertama, yakni menjelaskan konsep integral tentu melalui jumlah Riemann. Yang kedua, kita membuktikan hubungan antara integral tentu, turunan, dan luas kurva di bawah luas daerah di bawah kurva. Lalu yang keempat, kita menggunakan teorema dasar kalkulus untuk menghitung nilai integral secara cepat. Jadi, saya harap dalam pembelajaran kali ini kita dapat memenuhi ketiga tujuan ini. Halo adik-adik, apakah kalian pernah berpikir bagaimana cara kita untuk menghitung luas sebuah bangun datar? Nah, tapi bangun datar yang saya maksud bukan bangun datar yang memiliki bentuk yang terdefinisi. Misalnya, bangun datar seperti ini. Bangun datar ini memiliki bentuk yang tidak beraturan. Ini terlihat seperti persegi panjang. Namun, bangun datar ini bukan persegi panjang. Oleh karena itu, kita tidak bisa mencari luasnya dengan menggunakan rumus luas persegi panjang. Begitu juga dengan ini. Ini merupakan suatu bangun datar yang memiliki bentuk tak beraturan. Memang tampak seperti sebuah segitiga, namun tetap saja kita tidak bisa mencari luasnya dengan rumus luas segitiga. Nah, oleh karena itu, kita perlu belajar integral. Integral digunakan untuk menghitung luas dari suatu bangun datar atau luas suatu daerah di bawah kurva yang memiliki ukuran tak beraturan. Nah, pertama, di sini saya akan menunjukkan kepada adik-adik sekalian bagaimana kita menghubungkan luas daerah di bawah suatu kurva dengan rumus Riemann. Misalnya di sini, saya menggambar sebuah kurva. Nah, katakanlah kurva ini adalah kurva Y sama dengan Fx. Di sini titik awalnya kita taruh A dan titik akhirnya adalah B. Nah, kurva ini jika kita suruh untuk menghitung luas daerah di bawah ini, itu akan mengalami kesulitan karena kurva ini tidak memiliki bentuk yang pasti. Di sini kita bisa katakan sebagai sebuah segitiga. Namun kita lihat bahwa presisi miringnya ini tidak rata alias melengkung. Oleh karena itu, kita tidak bisa mengasumsikan ini sebagai sebuah segitiga. Nah, di sini untuk menghitung luas ini kita dapat membagi daerah di bawah kurva ini menjadi beberapa bagian atau dalam bahasa matematika beberapa partisi. Di sini partisi yang saya maksud seperti ini. Nah, inilah yang kita sebut dengan partisi. Jadi, kita dapat menghitung tiap partisi ini, lalu kita dapat menjumlahkan, dan kita akan mendapatkan luas dari daerah di bawah kurva ini. Di sini saya ambil satu partisi. Nah, kita lihat bahwa partisi ini itu berbentuk sebuah persegi panjang. Katakanlah seperti ini. Nah, persegi panjang kan memiliki rumus luas panjang dikali dengan lebar. Nah, untuk lebar ini kita sebut dengan delta X. Lalu untuk tingginya atau panjang kita sebut dengan if f x
sini kita bisa memasukkan fxi dan delta x ke dalam rumus ini. Berarti kita akan mendapatkan fxi dikali dengan delta x. Nah, di sini kan delta x dan fxi ini hanya untuk satu bangun saja. Oleh karena itu, kita perlu tahu juga untuk bangun-bangun lain. Nah, oleh karena itu, kalau kita buat ini menjadi satu bangun pertama, menjadi fx1 dan delta x. Begitu juga untuk selanjutnya, kita jumlahkan dengan fx2 dengan delta x. Dan seterusnya sampai dengan if fxi kali delta x. Nah, untuk mempersingkat perhitungan ini, oleh karena itu kita gunakan sigma. Di sini kita bisa tuliskan sigma fxi dikali delta x untuk i dari 1 sampai n. N ini itu berdiri sebagai banyaknya partisi yang kita buat. Nah, semakin banyak partisi yang kita buat, maka besarnya juga dari luas daerah di bawah kurva ini semakin mendekati luas sesungguhnya. Jadi, di sini kita bisa menggunakan rumus ini untuk mencari luas dari daerah di bawah kurva ini. Sekarang kita akan masuk ke dalam teorema dasar kalkulus. Nah, sebelum kita masuk ke sana, kita perlu mengetahui beberapa dasar-dasar kalkulus, dasar-dasar perhitungan yang perlu kita ketahui karena ini akan kita gunakan pada perhitungan-perhitungan selanjutnya. Jadi, di sini yang pertama, kita perlu ketahui bahwa integral itu adalah anti turunan. Di sini kita sudah pernah belajar turunan. Nah, misalnya turunan itu kita menurunkan 3x kuadrat. Nah, di sini yang akan kita lakukan adalah mengambil pangkat dan dikalikan dengan koefisien dari x. Lalu kita akan kurangkan pangkat dengan 1. Ini akan menghasilkan 6x pangkat 1 atau tidak usah dituliskan. Oke. Nah, sekarang kita akan membahas integral. Integral itu adalah anti dari turunan. Nah, integral itu adalah anti turunan. Mengapa? Oke, karena tadi kita sebut bahwa integral itu adalah anti dari turunan. Maka di sini semua dalam integral itu adalah kebalikan dari turunan. Nah, di sini rumus dari integral itu sendiri adalah 1/1 ditambah n dikali x n tambah 1. N ini itu adalah pangkat. Nah, misalnya kita ingin mengintegralkan 6x. Artinya kita ingin mengubah 6x ini ke persamaan semula tadi. Di sini kita akan mencoba membuktikan apakah 6x ini jika kita integralkan akan menghasilkan 3x kuadrat. Nah, di sini langsung saja kita buktikan. Integral dari 6x dx. Nah, sesuai dengan rumus, di sini kita lihat bahwa ada koefisien yaitu 6. Oleh karena itu kita akan menuliskan 6 terlebih dahulu. Sekarang kita lihat. Di sini pangkatnya adalah 1. Jadi dikali dengan 1 bagi dengan pangkatnya tadi 1 dijumlahkan dengan 1. Lalu kita kalikan dengan x sebagai variabel dan pangkatnya itu dijumlahkan dengan 1.
hasilnya menjadi 6 dikali 1/2 X pangkat 2. Ini bisa habis menjadi 3X kuadrat. Terbukti kan bahwa integral dari 6X itu adalah 3X kuadrat. Jadi begitu dasar dari integral tersebut. Baik, di sini kita akan langsung masuk ke teorema dasar kalkulus yang pertama. Di sini rumusnya adalah f x sama dengan integral dari a menuju x f t diturunkan terhadap t atau dt. Nah, dari persamaan ini kita bisa asumsikan bahwa f aksen x itu sama dengan f x. Selanjutnya kita akan masuk ke teorema dasar kalkulus yang kedua. Di sini dia berbunyi seperti ini. Interval dari A sampai B untuk fx dx sama dengan fb dikurang dengan fa. Baik, untuk menjelaskan rumus-rumus tersebut, maka kita memerlukan beberapa contoh soal yang akan kita gunakan rumus-rumus ini sebagai cara untuk menyelesaikan soal-soal tersebut. Baik, untuk contoh soal kita akan kerjakan dengan cara Riemann. Nah, di sini soalnya adalah misalkan fx itu sama dengan x kuadrat dengan interval x sama dengan 0 sampai x sama dengan 2. Nah, kita akan menggunakan rumus Riemann yang sudah kita jelaskan sebelumnya untuk menyelesaikan soal ini. Untuk mencari Riemann itu tadi sama dengan sigma f xi dikali delta x untuk i itu sama dengan 1 dan sampai dengan n. Lanjut. Di sini pertama kita akan mencari delta x. Nah, untuk mencari delta x itu rumusnya adalah b dikurang a dibagi dengan jumlah partisi. Nah, b di sini adalah 2. Di sini akan saya jelaskan bahwa b itu adalah batas atas sama dengan 2 dan a adalah batas bawah sama dengan 0. Nah, di sini b dikurang a, 2 dikurang 0 dibagi dengan n. Karena kita belum tahu jumlah partisinya. Jadi di sini hasilnya adalah 2/n. Nah, lanjut di sini. Selanjutnya kita cari xi atau xi tadi itu adalah tingginya. Nah, untuk cari xi itu rumusnya adalah a ditambah dengan i dikali delta x. A-nya itu kan sama dengan 0 ditambah dengan i adalah 0 tadi dikali delta x 2/n. Hasilnya adalah 2i/n. Kita sudah mendapatkan xi sama dengan 2i/n dan juga delta x adalah 2/n. Di sini kita tinggal memasukkan delta x dan xi ke dalam rumus ini. Nah, di sini kita lihat bahwa persamaannya adalah x kuadrat. Oleh karena itu xi itu kita kuadratkan. Nah, di sini kita kalikan dengan delta x yaitu 2/n. Nah, 2i/n kita kuadratkan dikali dengan 2/n. Hasilnya adalah 4i² per n² dikali 2/n.
4i kuadrat itu sama belum bisa dijabarkan. Di sini 2 kali 4i kuadrat itu adalah 8i kuadrat dibagi dengan n pangkat 3. Nah, di sini kita sudah dapat. Selanjutnya teman-teman, kita akan jumlahkan semua persegi panjang tersebut tadi. Kan ini tadi hanya satu partisi. Sekarang kita akan jumlahkan untuk semua persegi, untuk semua partisi. Itu adalah 8i per n pangkat 3. Ini bisa kita jabarkan atau bisa kita pisahkan. Ini bisa dijadikan menjadi 8 per n pangkat 3 dikalikan dengan i kuadrat. Lanjut, di sini kita pakai rumus jumlah kuadrat untuk i kuadrat sini tadi. Jadi 8 per n pangkat 3 kita kali dengan rumus jumlah kuadrat itu adalah n kali n tambah 1 kali 2n tambah 1 dibagi dengan 6. Hasilnya menjadi 8 per 6. 6 ini kita pindahkan ke penyebutnya, dan n pangkat 3 ini kita jadikan penyebut di ini tadi rumus jumlah kuadrat. Menjadi selanjutnya untuk 8 per 6 ini bisa kita sederhanakan menjadi 4 per 3. Oke. Di sini kita akan menghitung pembilang, yakni yang di atas, agar perhitungannya terstruktur. Oleh karena itu kita perlu menghitung pembilang dulu lebih dahulu, baru nanti kita akan kalikan dengan 4 per 3. Di sini kita bawa n kali n tambah 1 2. Nah, kita sudah dapat hasil dari pecahan yang ini tadi, hasilnya 2. Sekarang jangan lupa kita kalikan dengan 4 per 3. Menjadi 4 per 3 dikali dengan 2 itu sama dengan 8 per 3. Nah, oke, adik-adik, jadi kita sudah menyelesaikan soal tadi dengan cara Riemann atau dengan rumus Riemann. Sekarang kita akan menyelesaikan soal ini dengan rumus teorema dasar kalkulus, yaitu kalkulus yang kedua. Nah, di sini tadi kita akan tuliskan rumus dari TDK yang kedua tadi, yaitu adalah fx dx untuk interval dari 0 sampai dengan 2. Nah, ini sama dengan fb dikurang fa. Oleh karena itu, mari kita kerjakan. Di sini kita lihat sudah, fx-nya itu adalah x kuadrat. Maka kita langsung masukkan saja x kuadrat dx. Nah, pertama-tama ini kita integralkan dulu ini x kuadrat menjadi 1 per 2 sebagai pangkat dijumlahkan dengan 1 dikali x 2 tambah 1. Nah, hasilnya adalah 1 per 3 x pangkat
3 atau X pangkat 3 per 3. Ini dia adalah integral dari X kuadrat. Sekarang kita lihat bahwa ada interval. Di sini kita substitusikan interval dari 0 ke persamaan ini dan juga interval 2 ke persamaan ini. Di sini nanti akan kita kurangkan atau mencari selisih dari kedua interval ini tadi. Maka kita lanjut. Dua pangkat 3 per 3. 2 ini tadi adalah nilai dari interval batas atasnya. Dikurangkan dengan 0 pangkat 3 per 3. Ini hasilnya adalah 8 per 3 kurang 0 atau 8 per 3. Nah, kita sudah lihat di sini bahwa hasilnya 8 per 3 sama dengan cara Riemann tadi. Namun yang ini lebih singkat, cepat, dan tepat. Di sini akan ada soal cerita, yaitu di bidang ekonomi, yang kita akan menjelaskan atau menyelesaikan soal tersebut dengan menggunakan rumus integral yang sudah kita pelajari sebelumnya. Di sini soalnya adalah seorang pengusaha memiliki usaha minuman kopi. Laju penjualan harian dalam ratus gelas per hari mengikuti fungsi fx sama dengan 2x plus 1, di mana x menyatakan jumlah hari sejak awal bulan. Nah, pengusaha ingin mengetahui total penjualan dari hari ke-0 hingga hari ke-5. Jadi intervalnya itu dari 0 sampai dengan 5. Nah, hitunglah total penjualan selama 5 hari tersebut. Di sini kita akan menggunakan rumus teorema dasar kalkulus agar soal ini dapat diselesaikan secara cepat dan juga tepat. Baik adik-adik, di sini kita ingat lagi tadi bahwa rumus dari teorema dasar kalkulus itu adalah fx dx itu sama dengan fb kurang fa. Nah, kita lihat bahwa a adalah 0 dan b adalah 5. Oleh karena itu, batas bawahnya sama dengan 0 dan batas atasnya sama dengan 5. Untuk fx dx itu adalah 2x tambah 1. 2x tambah 1 dx. Nah, angka awal seperti yang telah dijelaskan tadi, kita mencari integral dari 2x tambah 1. Maka di sini kita akan mencari dengan rumus atau dengan langkah yang telah dijelaskan pada awalnya. Di sini ada koefisien 2 pada variabel x. Maka kita tulis dulu 2. Ada x, berarti 1 per 1 sebagai pangkatnya, ditambah dengan 1, x pangkat 1 ditambah dengan 1. Nah, di sini ada yang baru. Lihat di sini ada konstanta 1. Nah, sifat dari integral itu adalah jika ada k dx dk itu akan sama dengan k dikali x. Oleh karena itu, 1 ini adalah k. Oleh karena itu kita akan mengintegral dia dengan mengkalikan 1 dengan x. Jadi 1 kali x. Dan ini adalah 1 per 2x. Nanti kita akan hasil x plus x. Nah, kita dapat integral dengan 2 x plus x. Sekarang kita akan posisi nilai k di dalam soal ini. Nah, kita lihat di sini bantu dari 25 tambah 5. Kita kurang akan lihat 25 tambah 5 dikurangi 0. Hasilnya 30. Nah, di sini kita sudah mendapatkan hasilnya. Di sini hasilnya adalah 30. Jadi, soal ini telah kita selesaikan dengan rumus teorema dasar kalkulus seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Dari pembelajaran yang telah kita lalui, dapat kita ambil kesimpulan bahwa masalah integral tentu itu dapat diselesaikan melalui dua konsep. Yang pertama adalah konsep Riemann, lalu yang kedua adalah konsep teorema dasar kalkulus, yang pertama maupun yang kedua. Nah, konsep TDK ini juga mempermudah kita dan juga memberikan jangka waktu yang lebih pendek dalam mencari integral tentu atau mencari hasil dari soal yang kita dapat. Oleh karena itu, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa TDK yang pertama dan yang kedua lebih efisien digunakan untuk mencari integral tentu.